Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roza Hilfiza, mahasiswi Fakultas Pertanian, Prodi Teknik Pertanian, Universitas Syah Kuala. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai gelombang elektromagnetik. Materi pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama, konsep gelombang elektromagnetik. Kedua, jenis gelombang elektromagnetik. Ketiga, manfaat gelombang elektromagnetik. Dan yang keempat, dampak gelombang elektromagnetik. Konsep gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang transversal yang terjadi akibat kombinasi adanya medan magnetik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari suatu ruang ke ruang yang lain. Gelombang elektromagnetik ini ditemukan oleh Hendrik Rutherford pada tahun 1857 sampai 1894. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, merupakan gelombang transversal. Kedua, merambat dalam ruang hampa. Ketiga, mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Keempat, arah perambatannya tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Kelima, terjadi perubahan medan listrik dan medan magnet secara bersamaan. Jenis-jenis gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio memiliki panjang sekitar 10⁻³ meter dengan frekuensi sekitar 10⁻⁴ Hz. Sumber gelombang ini berasal dari osilator elektronik yang bergetar. Kedua, radio transmisi. Radio transmisi merupakan sebuah pemancar telekomunikasi yang bertujuan untuk memancarkan sinyal radio frekuensi yang membawa sinyal informasi berupa gambar atau video dan suara. Ketiga, gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki panjang sekitar 10⁻² meter dengan frekuensi sekitar 10⁻8 Hz. Gelombang ini dihasilkan oleh tabung klistron yang berguna sebagai penghantar energi panas. Keempat, oven microwave. Oven microwave ini bekerja dengan memancarkan radiasi gelombang mikro, biasanya pada frekuensi 2450 MHz melalui makanan. Kelima, sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki panjang sekitar 10⁻5 meter dengan frekuensi sekitar 10⁻12 Hz. Sumber utama radiasi sinar inframerah adalah radiasi termal yang dipancarkan oleh semua benda panas. Keenam, sinar tampak. Sinar tampak memiliki panjang 0,5 x 10⁻6 meter dengan frekuensi 10⁻15 Hz. Sinar tampak merupakan cahaya yang ditangkap langsung oleh mata manusia. Ketujuh, sinar ultraviolet atau yang dikenal dengan sinar UV. Sinar ini memiliki panjang 10⁻8 meter dengan frekuensi 10⁻16 Hz. Sinar ultraviolet ini merupakan gelombang yang berasal dari matahari. Kedelapan, sinar X. Sinar X memiliki panjang 10⁻10 meter dengan frekuensi 10⁻18 Hz. Sinar X memiliki panjang gelombang yang sangat pendek dan frekuensi yang tinggi dibandingkan dengan gelombang yang lainnya. Kesembilan, sinar gamma. Sinar gamma merupakan sebuah bentuk berenergi dari radiasi elektromagnetik yang diproduksi oleh radioaktivitas atau proses nuklir atau subatomik lainnya seperti penghancuran elektron-positron. Manfaat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio. Spektrum gelombang radio dimanfaatkan manusia untuk teknologi radio, televisi, dan telepon. Selain itu, gelombang radio dipakai oleh radar untuk memberitahu posisi benda-benda di atas permukaan bumi. Kedua, sinar inframerah. Sinar inframerah digunakan untuk remote TV dan transfer data di ponsel. Selain itu, sinar inframerah juga digunakan untuk mendiagnosa penyakit. Ketiga, sinar ultraviolet atau yang dikenal dengan sinar UV. Sinar ultraviolet digunakan untuk membunuh kuman dalam pemurnian air, penggunaan lampu UV, dan untuk operasi mata lasik. Keempat, sinar X. Sinar X banyak dimanfaatkan untuk kegiatan ronsen di rumah sakit. Dampak gelombang elektromagnetik. Pertama, pada tumbuhan, sinar UVB dapat menyebabkan pertumbuhan berbagai jenis tanaman menjadi lambat, bahkan beberapa menjadi kerdil. Kedua, pulsa microwave dapat menimbulkan efek stres pada syaraf otak. Ketiga, sinar X dan sinar gamma dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan pada manusia. Keempat,
Sinar ultraviolet menyebabkan keriput pada wajah yang disebabkan oleh paparan sinar UV yang berlebihan. Kelima, radiasi HP dapat mengacaukan gelombang otak yang akan menyebabkan sakit kepala, bahkan bisa memicu kanker otak. Keenam, sinar UV dapat menyebabkan katarak pada mata dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Berdasarkan pembahasan yang saya sampaikan mengenai gelombang elektromagnetik, maka dapat disimpulkan bahwa gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Hal ini berarti gelombang elektromagnetik bisa merambat meskipun dalam ruang hampa, seperti di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik mempunyai peranan dan manfaat yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari keberadaannya. Selain itu, gelombang elektromagnetik juga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif terhadap makhluk hidup. Oleh karena itu, penggunaan gelombang elektromagnetik harus dibatasi untuk menghindari terjadinya dampak buruk. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Semoga apa yang saya sampaikan mengenai gelombang elektromagnetik dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.